Oke, saya pertama mungkin ingin mengajak diskusi nih Bang Opan Lamara. Bang Opan, banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh para netizen ya. Wah ini kalau saya bacakan durasi kemakan ini. Mendingan Bang Opan aja ya yang mungkin setuju nggak sih Bang kalau misalnya Indra Safri ini sudah diberikan kesempatan gitu ya. Cukup banyak kan tisi-tisi yang dilakukan ya kan. Lalu juga sparring dengan negara-negara lain begitu juga. Tapi hasilnya kok seperti ini, tersingkir loh saat kita dari Piala Asia ini. Iya, sebelumnya gue pengen menegaskan posisi saya, Dil, bahwa selama ini posisi saya terhadap sepak bola Indonesia adalah kritis, realistis. Artinya, kalau itu memang bagus, ya harus kita akui, bagus. Tapi kalau kita jelek, ya kenapa tidak? Kita harus akui jelek. Nah, tapi itu dengan catatan-catatan gitu iya, kan ya? pasti. Nah, kalau kita melihat pada performa tim kita di Cina kemarin, Under 20 ini, ya harus kita akui bahwa kita tampil sangat jelek. Kita kembali ke setelan awal. Nah, bisa jadi saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman di sisi teknis sepak bola Indonesia, bahwa alasan utama antara lain adalah gagal bergabungnya dua pemain teranyar naturalisasi, yakni Gepens dan juga Bex ya. Nah, sekarang ya ini juga harus kita kritisi nih. Kok bisa gagal? Bukankah beberapa minggu yang lalu? Kenapa gagal tuh? Nah, itu dia. Kemudian katanya ada perbedaan peraturan antara AFC dengan FIFA. Walaupun AFC ini di bawahnya FIFA sebetulnya. Kalau untuk turnamen yang memang diadakan langsung oleh FIFA, waktu yang diberikan untuk pemain naturalisasi bergabung itu adalah 1 bulan, jauh 1 bulan sebelum pertandingan pertama. Tapi untuk AFC itu hanya diberikan 2 minggu. Nah, gagalnya 2 naturalisasi bergabung antara lain karena itu. Mereka diambil sumpahnya kurang dari 2 minggu sebelum kick off pertandingan pertama menghadapi Iran beberapa waktu yang lalu. Itu dia, Deal. Nah, artinya pertanyaan gini, kalau kita mengandalkan pemain naturalisasi, bukankah di fase sebelumnya di piala sebelumnya pun juga ketika coach masih Sinteyong ya waktu itu kan pemain lokal semua gitu. Tapi prestasi masih agak lumayan lah gitu. Tidak juga. Kita kalau kita berbicara Under 23 di bawah Sinteyong di Qatar, itu ada 4 sampai 6 naturalisasi yang bergabung pada saat itu. Nah, kalau yang sekarang ini kan praktis cuma ada 1. Jadi memang harapan dari tim ini terhadap 2 naturalisasi terbaru ini sangat dibutuhkan, sangat diandalkan. Tapi oke lah, terlepas dari itu anak-anak sudah bermain 3 pertandingan, mereka kalah 2 kali, hanya draw tadi malam sekali. Dan hal lain yang agak memprihatinkan, bukan hanya penampilannya kembali ke setelan awal ya. Khas Indonesia, yang kesalahan elementer kerap terjadi. Saya hitung dalam 1 pertandingan, lumayan tuh lebih dari 10 tuh kesalahan elementer misalnya. Passing yang sangat mudah diantisipasi. Kontrol bola yang bisa sampai 2-3 meter lepas dari kaki. Kemudian komunikasi antara pemain yang juga mudah dipotong oleh lawan, bahkan one on one, misalnya lawan Iran, lawan Uzbekistan, kita mungkin kalahnya 80% tuh kalau 1 lawan 1. Artinya secara teknik mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus begitu ya? Jauh. Tapi itu kesalahan pelatih atau kesalahan pemainnya? Ya jelas pelatih lah. Tentu penanggung jawab utama pelatih. Betul. Ya, pelatih. Kalau kita menilik persiapan seperti yang Fadli singgung tadi, menilik persiapan tim ini misalnya TC jauh berapa bulan sebelumnya. Kemudian mereka juga sudah sempat mengikuti 2 turnamen tidak resmi ya, 1 di Korea. Kemudian yang terakhir bahkan kita membuatkan mereka turnamen sendiri dalam negeri di Sidoarjo. Menghadapi tim yang tipikalnya seharusnya sama dengan Iran misalnya. Sama dengan Yaman misalnya. Syria ya kalau salah. Iya. Pada saat itu kita menghadapi Yordania dan Syria. Ya. Nah, sebetulnya tanda-tanda tidak ada progres yang signifikan Udah ini kelihatan tuh mulai terlihat di Jawa Timur itu. Jelas kok. Baik, saya ingin ke Bung Toel. Bung Toel, ini kan banyak netizen yang bertanya-tanya. Ketika STY gagal, langsung Bung Toel bersuara lantang dan keras. Nah, ketika Coach Indra Syafri ini gagal nih, melawan Iran 0-3, kalah. Kemudian Uzbekistan 1-3, ya kan? Padahal kemudian sebelumnya kita Yaman 0-0. Nah, imbang loh. Betul. Terus? Nah, setuju gak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Setuju atau tidak? Hashtag Indra Syafri out ini objektif penilaian evaluasi sepak bola atau emosional? Atau sentimen di sana, di dalamnya? Saya mau tanya, adakah di negeri mana, karena saya belum dapat sepanjang saya mengikuti bola, pelatih timnas kelompok umur U20 sangat heboh ketika gagal.
Kan begitu. Kalau bicara target, juara AFF sudah, lolos Piala Asia sudah, yang nggak dapat kan lolos Piala Dunianya. Artinya semifinal. 2 dari 3 target PSSI terpenuhi. Yes, nggak gampang. Ini level Asia. Artinya untuk level AFF, anak muda kita kompetitif dengan segala kekurangannya. Dan dalam konteks pembinaan usia muda di negara kita. Tapi kita udah bisa hebat di Asia. Cuman ketika masuk ASEAN. Kita kalau nilai sepak bola harus it takes two to tango. It takes two to tango itu misalnya contoh lawan Uzbekistan. Bisa nggak nilai Uzbekistan mainnya? Menurut saya keren. Uzbekistan itu di luar kita punya kesalahan. Ya. Kerennya apa? Saya ngamati cara mainnya, identitasnya udah kelihatan, karakter mainnya udah kelihatan. Nomor 5, nomor 6 gelandang bertahan dan gelandang nomor 8-nya keren, pegang bola, nggak dapet kita kalah. Nomor 9, 10 kaptennya sama nomor 7 ngacak-ngacak depan. Nomor 23 strikernya. Identitasnya udah kelihatan, bos. Tapi eksekusi kan lemah kan ya? Siapa? Ya timnas kita kemarin di lawan Uzbekistan, artinya, lawan Yaman. Kalau kita ditambah lagi lihat statistik, kita kalah kelas. Jadi dalam aspek sepak bola kita kalah. Lalu apakah kita nggak bisa menilai secara objektif, lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu lawan Uzbekistan seperti itu? Kan Uzbekistan atau negara Asia lainnya kan nggak tidur juga. Jadi jangan nilai sepak bola itu, makanya tadi saya bilang it takes two to tango. Jadi kalau ada 2 tim main, analisa juga lawannya. Jadi ada kualitas materi yang jadi bahan pertimbangan ya? Tapi ada satu catatan, contoh waktu lawan Uzbekistan, nomor 9 gol keberapa tuh? Kedua apa ketiga ya? Ketiga, yang bola corner. Nomor 9, yang nutup Iqbal Jiwangge. Dia tutup begitu, karena tahu berarti sudah dianalisis nomor 9 bahaya. Tapi pergerakan set pieces bola matinya bagus. Kenapa? Iqbal Jiwangge kelewat. Nomor 9 bisa melepaskan diri, dia lompat heading masuk. Jadi persoalannya bukan seperti netizen yang di media sosial. Ada yang gak lompat, yes. Tapi ada set pieces yang dilakukan bagus. Tapi apa bagusnya juga Indra Syafri kalau saya bilang. Dia tidak menyalahkan Iqbal Jiwangge.